Baik, halo Sobat KM, selamat datang kembali dalam acara Apa Kabar Makassar yang akan memberikan berbagai macam informasi yang ingin kalian ketahui seputar Kota Makassar. Baiklah, saya Latifah Nur Fauzia akan menemani Sobat KM pada segmen kali ini. Seperti yang kita ketahui, komunitas ataupun organisasi itu menyediakan kesempatan ataupun wadah untuk berinteraksi dan juga terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat, tujuan ataupun latar belakang yang sama. Nah, agar mereka dapat saling membantu satu sama lain dalam menghasilkan sesuatu atau mencapai tujuan bersama dari organisasi ataupun wadah tersebut. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari komunitas atau organisasi FSLDK Sulsel Barat. Baik, langsung saja kita perkenalkan tamu kita. Ya. Boleh Kak, silahkan perkenalan diri dulu. Ini, Assalamualaikum teman-teman. Saya Rahmat Fajar Jamal. Hari ini mewakili teman-teman dari Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Jadi agak panjang ya namanya ternyata. Sulsel Barat. Jadi Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Disingkat FSLDK Sulsel Barat. Oke, berarti betul ya. Jadi langsung saja mungkin lagi, apa itu FSLDK? Ya, FSLDK itu simpelnya ya sebuah forum di mana semua LDK yang ada di Indonesia tergabung untuk melakukan koordinasi terhadap dakwah yang lebih teratur, lebih terkoordinir dan lebih tepat sasaran pastinya gitu. Oh ya, jadi FSLDK ini adalah lembaga forum ya, forum yang mewadahi lembaga dakwah tiap kampus yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Nah, sejak kapan sih FSLDK ini berdiri, Kak? FSLDK Sulsel Barat sendiri itu bagian dari FSLDK Indonesia ya. Ada FSLDK Indonesia. FSLDK Indonesia itu terdiri dari kalau tidak salah 37 FSLDK di berbagai Indonesia, di wilayah Indonesia, dan FSLDK sendiri itu lahir pada tahun 1986. 1986 berarti sudah lama sekali ya. 1986. Waktu itu dibentuk dulu namanya bukan FSLDK tapi Sarasehan Lembaga Dakwah Kampus Indonesia. Apa? Sarasehan Lembaga Dakwah Kampus Indonesia. Sarasehan itu apa, Pak? Sarasehan seperti perkumpulan dari beberapa LDK yang ada di Indonesia. Waktu itu tuan rumahnya dilaksanakan di UGM kalau tidak salah. Oh, di UGM. Nama LDK-nya Jamaah Salahuddin dan diikuti oleh 13 LDK gitu. Nah, kemudian pada Sarasehan kedua akhirnya dibentuklah FSLDK Indonesia, di mana kalau dari Indonesia Timur sendiri yang mewakili adalah LDK dari Universitas Hasanuddin, dan pada waktu itu ITB ya, nama LDK-nya LDK Masjid Salman Lemais ya, yang menjadi tuan rumah FSLDK Indonesia. Barulah setelah itu dibentuklah beberapa FSLDK di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat gitu. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat itu tahun berapa masuk, Kak? Tidak lama sih dari pembentukan FSLDK itu, mulai awal dari tahun 90-an sudah terbentuk di Makassar ya, di Sulawesi Selatan. Dan kebetulan pada saat itu Unhas menjadi tuan rumah ya. Kalau kita sih pengurus untuk FSLDK itu kita sebut sebagai pusat komunikasi daerah gitu. Pusat komunikasi daerah yang diganti kepengurusannya tiap 2 tahun sekali gitu. Tiap 2 tahun sekali. Jadi berpindah dari LDK satu LDK yang lain setelah pergantian 2 kali setahun gitu. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Berarti Kakak ini pengurus yang menjabat 2 tahun ya? Iya. Ini tahun keberapa? Ya, harusnya sih dimisioner ya. Oh, sudah. Tapi karena sedang lagi atmosfer pesta demokrasi, jadi kita tahan dulu untuk jangan sampai ada berita-berita yang tidak mengenakan kalau kita misalnya kumpul satu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat atau Sulawesi satu Indonesia ya, nanti dikira deklarasi atau sebagainya. Betul sekali. Jadi yang jadi pertanyaan nih juga, yang saya juga tanyakan dari kemarin, kenapa sih FSLDK Sulsel Barat itu hanya menaungi Sulawesi Selatan saja dan Sulawesi Barat saja? Kan
Sulawesi banyak tuh. Ya. Kenapa nggak Sulawesi saja? Ya, FYI ya buat teman-teman, FSLDK itu tadi saya bilang ada di beberapa wilayah Indonesia. Ya, kalau Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat itu regionalnya khusus mewadahi teman-teman LDK yang ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Namun di Pulau Sulawesi sendiri ada beberapa FSLDK juga. Ada FSLDK Sulawesi Tengah, ada FSLDK Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara gitu. Begitupun di bagian Papua, Kalimantan, Jawa, Pulau Nusa Tenggara, dan Sumatera gitu. Oh iya, jadi FSLDK Sulselbar ini memang ditugaskan untuk mencakup dua wilayah, dua provinsi. Iya. Oke. Jadi yang pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa saja sih kegiatan yang telah dilakukan FSLDK Sulselbar gitu? Kalau kita sih kebanyakan ya kita selalu aktif untuk menanggapi isu-isu sosial seperti Palestina dan beberapa isu sosial dalam negeri gitu. Kemudian juga kita aktif untuk bantu syiar tentang apa-apa saja yang menjadi permasalahan umat pada zaman sekarang gitu. Kemudian kita buat seminar, buat workshop diskusi yang terbuka umum gitu untuk seluruh mahasiswa dan teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat gitu. Dan pastinya kita juga selalu mengedepankan buat kader-kader kita untuk terus teredukasi. Makanya kita selalu minimal sekali sebulan untuk buat forum sharing ya, setidaknya untuk memberikan pengetahuan yang terbaru, atau mungkin juga pastinya kita selalu melakukan koordinasi gitu kepada LDK-LDK yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat mengenai agenda-agenda kita yang kita laksanakan dalam lingkup nasional ataupun regional. Oh iya. Jadi teman-teman, FSLDK itu memang sesuai penjelasan dari Kak siapa? Kak Fajar ya, kita panggil Kak Fajar saja ya. Sesuai penjelasan dari Kak Fajar tadi, itu memang betul-betul FSLDK itu menjadi suatu wadah tempat perkumpulan dari semua LDK yang ada di kampus. Jadi salah satu programnya tadi lebih banyak ke pemberian pengetahuan baru seperti workshop, seminar maupun jalur koordinasi dari tiap LDK yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Oke, baik. Tadi sedikit dibahas terkait FSLDK juga mengawal isu-isu ya. Nah, saya mau tanya isu yang paling hangat nih yang FSLDK kawal saat ini tuh. Kalau sekarang sih kita tetap update untuk teman-teman kita yang ada di Palestina gitu. Ya, Palestina, Gaza ya. Gaza tetap dari FSLDK Indonesia sendiri kita tetap buka untuk teman-teman yang ingin memberikan bantuan, memberikan support dan sebagainya. Samping itu kita juga tidak henti-hentinya mengedukasi teman-teman terkhusus dari kader-kader LDK untuk terus mengupdate pengetahuannya tentang apa yang terjadi di Palestina sekarang. Kalau terhitung tanggal sekarang ya teman-teman, sekarang itu ada kejadian ya. Shelter terakhir di Gaza di bagian selatan itu wilayah Rafah itu sekarang sedang diserang habis-habisan ya, dihancurkan kembali, dibom kembali gitu oleh tentara penjajah Israel. Dan itu pastinya selalu kita update gitu, dan kita bantu syiarkan kepada halayak umum, bukan cuma saja eksklusif untuk kader-kader, tapi kita menggerakkan juga kader-kader untuk selalu mengupdate informasinya, untuk selalu membantu agar masyarakat Indonesia, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat juga ikut empati terhadap teman-teman kita yang ada di Palestina gitu. Oke, baik. Jadi isu yang dikawal sangat baik oleh teman-teman FSLDK adalah isu Palestina saat ini. Jadi sesuai perkataan dari Kak Fajar tadi, itu di mana sih kita bisa dapat informasi pengupdatean kejadian-kejadian yang ada di Palestina saat ini? Ada banyak ya sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat ya dari beberapa media sosial yang ada pun, karena FSLDK Indonesia dan juga FSLDK Sulselbar kita banyak kerjasama dengan beberapa lembaga terkait isu Palestina. Tentunya teman-teman bisa dapat update informasinya di channel broadcast Instagram dari FSLDK Indonesia pastinya, dan juga bisa bersama mengikuti perkembangan dari beberapa akun sosial yang kami sempat bekerja sama seperti Human Initiative, dari Smart 1 Tujuan, dan beberapa akun media sosial dan pemberitaan tentang Palestina yang ada di internet gitu. Oh iya, jadi boleh dilihat teman-teman, ini adalah Instagram FSLDK. Teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam informasi terkait Palestina ya.
ataupun isu-isu lain yang dikawal oleh teman-teman FSLDK. Nah, itu kan tadi isu ini ya, isu luar negeri kan. Gimana isu yang ada di dalam negeri sendiri atau isu lokal yang teman-teman FSLDK kawal saat ini toh? Iya. Kita selalu update ya untuk misalnya kemarin ada banjir di Demak ya, Jawa Tengah ya, dan itu sekarang tertanggal semalam itu ada turunan dari pusat bahwa kita diminta untuk teman-teman dari daerah bantu untuk publikasi support untuk korban yang banjir yang ada di Demak gitu. Terus selain itu ya pastinya karena LDK ialah lembaga dakwah kampus yang diisi oleh mahasiswa, kita juga aktif untuk menanggapi beberapa isu nasional itu. Bahkan kita aktif memberikan pernyataan sikap terhadap kemarin ada Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan itu kita sangat support gitu dan turun jalan untuk memberikan suara bahwa kita FSLDK Indonesia, FSLDK Sulbar kita tegas bahwa kita selalu mengkritisi, kita selalu memberikan saran dan masukan terhadap isu-isu nasional yang terjadi gitu. Oke, jadi telah disinggung tadi juga sedikit terkait pernyataan sikap nih. Nah, kenapa sih teman-teman FSLDK itu selalu melakukan pernyataan sikap jika terdapat isu-isu nasional? Menurut teman-teman FSLDK, apa dampak yang diberikan dari pernyataan sikap yang dilakukan teman-teman FSLDK? Oke, pernyataan sikap ini pastinya sebuah hal yang wajar ya bagi organisasi-organisasi besar gitu, di mana kita juga pasti selalu mengedepankan kebersamaan nasional gitu, nasionalisme, dan kita pastinya selalu memberikan respon yang positif terhadap kejadian-kejadian yang terjadi gitu. Banyak ya sebenarnya yang kita laksanakan ya, di luar dari beberapa kegiatan yang saya sebutkan ya, banyak pernyataan sikap terkhusus dari beberapa fenomena yang pastinya mungkin keluar dari nilai-nilai syariat atau keluar dari nilai kebangsaan. Pastinya idealnya sebagai seorang aktivis dakwah kampus, sebagai seorang mahasiswa muslim, pastinya secara fitrah, secara natural kita pasti memberikan respon terhadap itu semua gitu, dan itu mewakili setiap sikap, setiap kader-kader yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, bahkan juga di Indonesia gitu. Oke, jadi itulah tadi alasan kenapa teman-teman FSLDK itu sering menyatakan sikap akan suatu fenomena ataupun isu-isu baik itu nasional maupun internasional, dan yang salah satunya adalah isu Halloween di Arab Saudi ya. Dan seperti yang kita ketahui, Arab Saudi itu negara mayoritas Islam. Negara Islam, iya. Dan negara Islam sendiri dia merayakan Halloween yang dimana itu tidak pernah ada sebelumnya. Iya, yang belum pernah ada atau memang tidak pernah ada. Maaf ya, tidak pernah ada sebelumnya. Oke, jadi saya ingin menanyakan sedikit nih terkait momen dari Kak Fajar selama menjadi bagian dari FSLDK. Momen-momen menarik ataupun momen-momen sedih juga boleh, Kak. Kalau secara general ya, sejak bergabung di LDK maupun juga FSLDK, ya saya pribadi itu lebih open minded daripada sebelumnya. Ya, dimana banyak orang yang mengatakan bahwa ya menjadi seorang muslim itu ribet, menjadi seorang muslim itu banyak sekali aturannya. Padahal kalau kita belajar lebih dalam lagi, justru kalau kita belajar tentang Islam banyak masalah-masalah kehidupan yang bisa terselesaikan, dan itu saya dapatkan di FSLDK, di LDK itu sendiri. Nah, awalnya saya juga skeptis sih sebenarnya, apa yang dikerja cuma sholat, mengaji dan sebagainya. Ternyata tidak, seorang muslim juga harus peka terhadap isu sosial, seorang muslim juga harus berprestasi, dan tidak eksklusif, harus inklusif untuk supaya nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai Islam yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan khidmat dan tepat sasaran kepada objek dakwah yang kita tentukan sebelumnya gitu. Baik, jadi seperti itu ya. Selanjutnya mungkin siapa tahu nih dari teman-teman sobat KM ada yang dari penjelasan Kak Fajar itu ada yang tertarik nih untuk join di FSLDK. Gimana sih caranya? Nah, untuk join di FSLDK sebenarnya sangat-sangat gampang ya. Kalau teman-teman punya LDK yang ada di kampusnya, terus LDK itu masuk
dalam wadah FSLDK Sulselbar dan ikut pada tahap pengkaderan pertama saja sudah tercatat sebagai kader dari FSLDK Sulselbar, dan pastinya berhak untuk ikut ataupun menikmati fasilitas yang kami sediakan sebagai forum silaturahmi lembaga kampus gitu. Jadi itulah teman-teman, tadi cara untuk teman-teman atau sobat KM join di FSLDK. Jadi join saja di lembaga dakwah kampusnya masing-masing ya. Seperti itu. Jadi untuk anak-anak SMA sabar dulu ya. Tunggu dulu lulus baru masuk kuliah. Baru gabung di LDK-nya supaya bisa masuk di FSLDK Sulselbar. Jadi yang terakhir nih, paling terakhir, adakah pesan atau kata penutup yang ingin Kak Fajar sampaikan kepada teman-teman atau sobat KM? Sebagai apa nih? Sebagai Kak Fajar sendiri selaku bagian dari FSLDK Sulselbar. Teman-teman KM ya, sahabat KM. Iya, sobat KM. Sahabat KM sekalian, saya Fajar dari FSLDK Sulselbar. Sebagai bagian dari FSLDK Sulselbar pastinya selalu untuk mengajak teman-teman untuk lebih inklusif sebagai seorang muslim, dan pastinya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mahasiswa dan sebagai seorang warga negara Indonesia, pastinya kita harus lebih peka terhadap isu-isu yang ada internasional maupun nasional gitu. Jadi tetap semangat untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Terima kasih. Oke, jadi itu tadi teman-teman kata penutup ya, kata penutup dari Kak Fajar. Di mana teman-teman selalu ataupun sobat KM selalu menyebarkan atau menebar kebaikan dimanapun sobat KM berada saat ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada narasumber Kak Fajar yang telah menyempatkan waktunya hadir pada segmen kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan itu dapat menginspirasi dan juga memberikan dorongan semangat kepada seluruh sobat KM yang telah menonton dalam membantu sesama. Saya Latifah Fauzia pamit undur diri. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info yang ingin kalian ketahui seputar kota Makassar. Sampai jumpa.